Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah deck kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Knight of Pentacles. Kesatria koin muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Leo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Sebagai energi pembuka, Kesatria koin ini cukup menunjukkan, menggambarkan tentang bagaimana sebuah kondisi kehidupan yang bisa kulihat dan sangat terlihat bahwasanya di awal bulan Agustus tahun 2025 ini bakal ada hal baik, bakal ada sebuah kestabilan, bakal ada sebuah kemajuan, dan bahkan berpotensi akan ada sebuah peningkatan, ya, baik dari segi ekonomi kah, ataupun mungkin perbaikan di dalam kehidupan hal-hal yang lain, ya, baik kesehatan, seperti itu, ya, ataupun rumah tangga ketika mungkin kemarin ada konflik, ya, semuanya bakal terlihat lebih baik. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Two of Wands. Dua tongkat muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang bagaimana ya sebuah peluang loh teman-teman. Akan banyak peluang, potensinya itu banyak. Hal-hal baik itu bakal berpotensi akan banyak yang terjadi. Akan banyak kamu dapatkan di sini. Ya. Contohnya seperti ini. Ketika kemarin di bulan Juli mungkin ya teman-teman, masalah demi masalah yang terjadi di dalam kehidupan kamu dan membuat kamu mungkin nggak ada sama sekali peluang ya untuk bisa menyelesaikan, ataupun nggak ada sama sekali peluang untuk mendapatkan sebuah kehidupan yang lebih baik. Yang selalu ada mungkin masalah demi masalah. Tetapi kali ini loh ya menyambut bulan kemerdekaan ya. Jadi aku rasa bakal ada sebuah kemenangan deh ya. Peluang inilah ketika memang benar-benar kamu bisa manfaatin dengan baik, maka kun fayakun. Aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini kartu yang cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan kamu bakal berputar 180 derajat loh. Ya. Roda kehidupan kamu tuh akan berputar 180 derajat. Kartu ketiga ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberuntungan-keberuntungan yang sangat-sangat nyata. Ada rezeki-rezeki yang mungkin cukup berlimpah, ada kesuksesan terbesar kamu, dan kemudian impian-impian terbesar kamu, teman-teman. Ya, berbicara masalah terkait dengan adanya potensi dikasih doa-doa yang mungkin bakal terkabul ya, teman-teman. Tentu ini juga ada kaitannya sih tentang adanya ikut campur tangan Tuhan. Nah, jadi ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, maka ya kun fayakun, tidak ada yang tidak mungkin, teman-teman. Meskipun kemarin ataupun hingga saat ini kamu masih merasakan sebuah ketidakstabilan ataupun bahkan keterpurukan ya. Jadi di bulan Agustus ini tentunya di pekan pertama teman-teman, kamu akan merasakan kembali sebuah momen kebahagiaan yang mungkin selama ini belum pernah kamu rasakan ya, dan sebuah kesuksesan yang mungkin juga selama ini belum pernah kamu rasakan sebelumnya, karena itu tadi
perubahan di dalam kehidupan kamu itu cukup drastis ya, 180 derajat. Semoga energi ini bisa menjadi sebuah bentuk manifestasi ya, teman-teman. Next, yang cukup nyata. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ataupun rezeki untuk teman-teman Leo dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Leo dalam pekan ini? Wow, aku punya Justice, teman-teman. Justice muncul hadir sebagai energi pembuka. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kestabilan, ya, keseimbangan, kemenangan, dan keadilan. Nah, berbicara masalah sebuah kemenangan dan keadilan ini juga sangat menunjukkan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu di awal Agustus tahun 2025 ini. Yang terlihat bakal ada perbaikan-perbaikan yang cukup signifikan. Ya, ada sebuah kondisi keadaan keuangan yang aku rasa bakal jauh lebih baik dari sebelumnya. Kenapa? Nah, kemudian pada kartu yang kedua aku punya Six of Pentacles, teman-teman. Lagi dan lagi kartu koin muncul. Lagi dan lagi sebuah kartu keseimbangan. Namun, sebuah keseimbangan yang akan kamu peroleh ini sesuatu hal yang benar-benar sangat besar. Ya, ketika ada kelimpahan materi rezeki dan kelimpahan keberuntungan yang seakan-akan akan kamu peroleh terus-menerus, teman-teman. Ya, tanpa batas. Ya, mungkin kalau masalah rezeki bisa saja rezeki kamu nanti bakal berlimpah ruah, ya kan? Dan kemudian hal yang memang cukup mengejutkan nantinya adalah teman-teman ketika selama ini keterpurukan kamu mungkin selalu saja ditertawakan, ya kan? Selalu dipandang sebelah mata oleh orang-orang yang mungkin membenci kehidupan kamu. Nah, kali ini kamu akan berhasil membungkam mulut busuk mereka. Nah, ini sangat penting. Ya, ketika mungkin harapan-harapan kamu, impian kamu itu ingin bisa lebih baik kehidupanmu daripada orang-orang yang selama ini mungkin selalu merendahkan kamu ataupun memandang kehidupan kamu sebelah mata. Ya, dan pada akhirnya semesta akan segera menjawab, teman-teman, doamu di pekan pertama bulan Agustus tahun 2025 ini tentang adanya rezeki-rezeki yang memang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Nah, bisa saja kelimpahan materi rezeki ini akan membuat kehidupan kamu tuh berubah total, teman-teman. Mungkin kamu berpotensi menjadi kaya raya, ataupun mungkin kamu berpotensi menjadi miliarder ya. Di bulan Agustus ini tidak ada yang tidak mungkin. Ya, kun fayakun, semoga kamu bisa menjadi orang-orang terpilih ketika kita berbicara terkait dengan sebuah keadilan dan kemenangan terbesarmu. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini. Sudah berumah tangga ya, terlebih dahulu. Oke. Nah, aku punya The Fool. Kemudian aku punya The Sun. Dan aku punya The Devil. Oke. Hati-hati dan waspada terhadap energi yang saat ini berada di dalam circle kehidupan kamu. Siapapun itu. Seseorang sepertinya sedang, ya kan, merencanakan hal-hal yang busuk dan kamu sudah diperingatkan akan hal tersebut. Mungkin dari mimpi, intuisi, feeling, ataupun mungkin dari seseorang. Tetapi memang yang jelas seseorang hendak mencoba untuk menghancurkan kebahagiaan kamu. Apa yang kamu miliki ingin dia rebut, ya. Dan ini memang berkaitan dengan yang namanya pihak ketiga. Nah, bisa juga pihak ketiga di sini adalah orang-orang yang membenci kehidupan rumah tangga kamu, ingin menghancurkan seperti itu, teman-teman. Ya. Jadi jangan sampai segala sesuatu yang sudah kamu dapatkan dengan cukup baik, ya kan, itu semua hancur. Ya karena adanya orang-orang yang selalu berambisi, teman-teman, ingin merebut, mendapatkan, dan merusak. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran ya. Bagaimana kehidupan asmara teman-teman Leo yang sedang berpacaran dalam pekan ini. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Ten of Swords. Ada 10 pedang. Oke. Kemudian aku punya Four of Swords, 4 pedang. Dan aku punya Three of Pentacles, 3 koin. Berbicara masalah kehidupan asmara teman-teman Leo yang sedang berpacaran, mohon maaf.
Jadi memang kartu ini cukup dan sangat menggambarkan loh teman-teman. Tentang bagaimana sih hubungan asmara ataupun berpacaran kamu yang aku rasa cukup toksik. Ya, hubungan asmara kamu benar-benar nggak stabil banget teman-teman. Yang ada hanyalah penderitaan. Tidak ada kebahagiaan sama sekali. Sepertinya kesannya dia hanya ingin manfaatin kamu. Ya kan? Dia hanya menyakitin kamu. Aku rasa ketika hubungan kamu berada dalam fase ini teman-teman, hal yang sangat penting kamu lakukan, ya tindakan yang baik kamu lakukan adalah pergi meninggalkan. Ya meskipun berat, gitu loh. Tetapi daripada kamu bertahan hanya sakit, ya kan, lebih baik keluar untuk saat ini. Ketika masih berhubungan pacaran teman-teman, ya sebelum menikah. Karena ketika sudah menikah mungkin sesuatu hal yang lebih dahsyat akan kamu alami gitu. Ya jadi jangan sampai itu terjadi. Nah, kemudian ketika kamu pergi nanti teman-teman, memang aku akui pasti bakal ada sebuah pertentangan. Ya, dia nggak bakal terima kamu tinggalkan. Dan kemudian ya ujung-ujungnya pasti bakal penyesalan gitu. Dan ini akan terus-menerus terjadi ketika mungkin kamu nggak jadi pergi, kemudian dia pasti kembali melakukan sebuah ini ya kekerasan ataupun mungkin juga mengecewakan kamu, manfaatin kamu teman-teman. Jadi intinya seperti itu ya. Jadi lebih baik ketika memang hubungan kamu seperti itu teman-teman, ya coba deh cari yang lebih baik, ya kan? Kan banyak tuh. Oke, tapi kalau memang hubungan kamu baik-baik saja ya dipertahankan ya teman-teman. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo, single mom, oke, dan single dad. Nah, pada kartu yang pertama aku punya The High Priestess, kemudian ada The Magician, dan kemudian aku punya kartu tongkat teman-teman. Kesabaran yang pastinya, ya kan, akan menghadirkan begitu banyak kebaikan. Ketika penantian kamu selama ini mungkin ingin mencari jodoh dan pasangan hidup yang terbaik, ketika harapan kamu mungkin selama ini ingin kehidupan yang lebih baik dari segi ekonomi materi teman-teman, pada akhirnya ya Tuhan menjawab doa-doa kamu. Kamu bakal dipertemukan dengan energi-energi positif, yaitu mungkin tentang jodoh ya. Ada indikasi seperti itu teman-teman, dan kemudian aku juga merasakan seperti kamu sedang memegang sebuah kunci yang dapat kamu pergunakan untuk membuka pintu rezeki kamu selebar-lebarnya teman-teman. Dan di sini juga nanti rezeki itulah yang bakal datang dari segala penjuru arah. Karena memang energi kamu saat ini lagi positif-positifnya dan bahkan high vibrasi positif. Jadi ketika energi kamu lagi positif-positifnya, maka itu tadi, itulah yang akan menjadi sebuah daya tarik ataupun magnet, termasuk dari lawan jenis kamu, teman-teman. Ya, aura kamu akan terlihat lebih mempesona. Ya, next. Poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Oke, bagaimana energi kehidupan asmara teman-teman Leo yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang? Aku punya Nine of Swords ya. Ada 9 pedang. 9 pedang ini muncul hadir untuk energi kartu pembuka teman-teman. Ya. Jadi kalau dikatakan ketika belum siap menjalin hubungan asmara yang baru, jangan pernah memaksakan ya teman-teman. Itu yang pertama. Dan kemudian yang kedua, aku merasakan bahwasanya memang kamu lagi terpuruk banget. Ya mohon maaf, mungkin nggak semua. Terpuruk dalam arti masih ya, ada ketakutan, trauma ya seperti itu teman-teman. Nah ini aku punya Ten of Wands. Jadi melihat tentang bagaimana track recordnya memang aku akui cukup buruk. Ya selalu gagal, dimanfaatin, selalu dikecewakan. Kemudian mengenai tentang kedekatan kamu dengan seseorang ya kudu hati-hati teman-teman. Jangan terburu-buru kalau aku rasa sih. Ya apalagi ketika kamu baru merasakan kegagalan dan kekecewaan yang takutkan. Ya ketika kamu memaksakan diri kamu untuk menjalin hubungan terlalu cepat, ya mungkin saja itu sebagai energi pelarian kamu teman-teman. Takutkan kamu tidak bisa benar-benar menyayanginya sepenuh hati kamu. Jadi ya aku rasa memang harus benar-benar butuh proses banget lah. Jika pun ingin dekat ya ataupun menjalin hubungan ya terlebih dahulu dekat ya kan. Dan sampai benar-benar hati kamu bisa yakin bahwasanya dia orang yang terbaik ataupun mungkin kebalikannya ya. Oke, next. 12 tanggal lahir yang berpotensi mendapatkan keberuntungan ya. Ada tanggal 17 tanggal 2,
tanggal 5, 31, 16, tanggal 3, 21, 15, 27, tanggal 1, 8, dan 14. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.